Rasulullah, ya Rasulullah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah inspiratif yang terjadi di sebuah tempat. Ada seorang ustadz di tempat itu memiliki sebuah kebiasaan yang sangat unik. Salah satu kebiasaan itu adalah manakala sebelum azan berkumandang, ia selalu berjalan menuju masjid melalui tempat yang lebih jauh. Maksudnya, agar banyak orang yang bisa ia temui, agar banyak orang yang bisa ia sambangi, ia sapa, dan ia seru untuk sama-sama berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah di masjid tersebut. Sahabat muslim rahimakumullah, ini adalah sebuah kebiasaan yang baik, tetapi sebuah kebiasaan yang baik bukan berarti akan berjalan mulus bertabur bunga. Tetapi satu saat akan kita temui juga hambatan-hambatan, bahkan rintangan yang bisa, kalau tidak kokohnya iman kita, akan meruntuhkan semangat kita untuk melakukan amar ma'ruf tersebut. Demikian setiap hari sang ustadz tersebut menyapa orang, menyeru orang untuk mengajak sama-sama sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Tapi apa yang terjadi? Satu ketika ia temui seseorang yang orang tersebut memang bukan ahli ibadah. Dia tidak pernah mau diseru, diajak untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Satu ketika ia sapa orang tersebut, "Wahai saudaraku, sebentar lagi azan akan berkumandang, mari sama-sama kita ke masjid untuk sholat berjamaah." Tapi apa kata orang tersebut? "Wahai ustadz, hari ini saya tidak mau melaksanakan sholat. Silahkan ustadz, kalau mau berangkat silahkan berangkat lebih dulu." Hari pertama, hari kedua, tetap dia tidak pernah putus asa untuk menyeru dan mengajak orang-orang yang ia temui sepanjang perjalanan menuju masjid tersebut. Dan dia temui orang tersebut yang kemarin menolaknya untuk sama-sama diajak ke masjid. Dan hari ini pun dia tetap menolak. Bahkan dengan nada yang lebih keras lagi ia katakan, "Wahai ustadz, silahkan ustadz kalau menuju ke masjid mau sholat berjamaah, silahkan. Ibadah urusan kita masing-masing, toh nanti juga di alam kubur kita tidak pernah akan bersama-sama dengan ustadz." Tetapi ustadz tersebut tetap dengan tabah, dengan senyuman, dia tinggalkan orang tersebut. Hari besoknya dia temui lagi orang tersebut. Disapa, "Wahai saudara, mari kita sama-sama sholat berjamaah ke masjid. Karena sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang kita sholat sendiri di rumah." Dan hari ini nampaknya tensi orang tersebut sudah semakin naik, amarahnya sudah memuncak, dan habislah saat itu sang ustadz yang mengajaknya dicaci, dimaki, dihujat, bahkan sampai dengan kata-kata yang keji disampaikan kepada sang ustadz tersebut. Tapi apa yang terjadi? Inilah resiko dakwah, inilah resiko amar ma'ruf yang harus kita lakukan. Sang ustadz tetap tabah, sang ustadz tetap tersenyum dengan satu harapan, mudah-mudahan di lain kesempatan orang tersebut akan sama-sama bisa masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah.
Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika sang ustadz tidak melaksanakan tugas keluar, tidak menyambangi orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi setelah kembali ke kampung halamannya, disambangi kembali orang-orang tersebut, diseru untuk sama-sama sholat berjamaah. Tapi saat itu sang ustadz tidak menemui orang yang kemarin menghujatnya, tidak didapati orang yang kemarin mencaci makinya. Dicari orang tersebut kemana? Tapi apa yang terjadi? Sang ustadz sampai di sebuah pintu gerbang masjid sambil berkata, dia terharu, dia menangis sambil berkata dalam hatinya, akhirnya tetanggaku ke masjid juga. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sang ustadz menangis? Kenapa sang ustadz terharu? Karena melihat tetangganya yang kemarin disapa, diseru, diajak untuk sholat berjamaah. Sayangnya saat itu dia datang ke masjid bukan atas kemauannya sendiri. Dia datang ke masjid saat itu karena keinginan keluarganya untuk mendatangkan dia ke masjid. Tapi inilah yang terjadi. Orang yang tidak pernah masuk ke masjid, orang yang tidak pernah tahu bagaimana seluk-beluk masjid, dia bingung sampai dalam masjid. Jamaah yang lain sholat di belakang imam, tapi dia sudah berada di posisinya di depan imam. Jamaah yang lain berdiri di belakang imam, dia sudah berada terbaring di depan imam. Inilah yang membuat sang ustadz menangis. Orang tersebut masuk masjid bukan atas kemauannya sendiri, tetapi dengan keinginan sanak keluarga untuk mensolatkan beliau di masjid tersebut. Inilah yang menjadi renungan buat kita, agar kita senantiasa mau memakmurkan masjid, agar kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ke masjid sudah diusung di dalam keranda, dibawa oleh sanak saudara dan tetangga kita, diiringi dengan orang banyak untuk dihantarkan ke sebuah pemakaman. Jangan sampai ada peribahasa mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Maka manfaatkan sebaik-baiknya diri kita, hidup kita, kesehatan kita, dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, mengabdi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita miliki jadikan jembatan kita untuk meraih karunia, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah